Shalom untuk jemaat Abba Love Bali. Salam permulaan baru, salam sehat selalu. Saya bersyukur pada hari ini kita bisa belajar tentang arti kematian Yesus. Yesus yang mati di kayu salib, untuk kita bisa lebih merenungkan menjadi proses kita memasuki suatu permulaan baru. Kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah proses buat kita, umat Kristen, orang percaya khususnya, memasuki suatu permulaan baru dalam kehidupannya. Saya ingin membacakan tentang catatan-catatan di Alkitab, khususnya melalui kitab Lukas 23, 33-49 tentang bagaimana kematian Tuhan Yesus. Saya hanya mengingatkan hari-hari ini sudah memasuki masa vaksin. Jemaat sudah ada yang divaksin, ada yang belum, khususnya teman-teman yang masih usia muda. Kami para hamba Tuhan sudah mengalami proses vaksin, saya sudah kedua kali, dan penatua dan juga beberapa pemimpin sudah mengalami, guru-guru di Tunas Bangsa juga sudah. Sebagian sudah ada yang mengalami vaksin dengan proses umum, ada sebagian lagi menunggu. Tapi saya ingin mengingatkan, vaksin ini kita harus hati-hati. Justru masa vaksin ini kita nggak boleh sembrono. Masa vaksin, masa terbentuknya antibodi biasanya setelah vaksin kedua selama 1 bulan. Jadi ini masa-masa yang mesti kita hadapi dengan bijaksana. Saya khotbah hari ini tetap memakai masker, dan saya ingin mengatakan hand sanitizer sesuatu yang penting. Kenapa? Kalau mungkin nanti satu saat kita offline, kita juga saya akan khotbah pakai masker. Pak Doni, Pak Petrus jangan pakai masker ya. Nah, karena ini di ruang studio sebenarnya saya bisa buka, tapi saya tetap mau latihan pakai masker, rasanya kayak apa. Menemani teman-teman profetik yang juga kalau nyanyi pakai masker, oke? Nah, hari ini kita kembali. Bagaimana catatan Tuhan Yesus di kayu salib, mati di kayu salib. Lukas 23, 33-49. Berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan, Yesus mati di kayu salib, catatan Alkitab jelas, bukan karena kesalahan Yesus. Penjahat yang disalibkan tahu betul
prajurit-prajurit mengakui bukan karena kesalahan. Catatan dari sejarawan orang Yahudi Yosefus mengatakan orang benar tuh mati karena alasan politik. Ini menarik sekali. Jadi Yesus mati di kayu salib itu bukan karena kesalahan Yesus. Yang kedua, dia mau melakukan kehendaknya bukan terpaksa. Bukan karena apa? Karena dia terpaksa, karena kepepet ya. Tapi dia melakukan bukan hanya dengan terpaksa, rela, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Dia pernah berdoa di Getsemani, kalau mungkin cawan ini lalukan daripadaku, tapi atas izin Tuhan. Memang dia punya kehendak sebagai manusia, tapi dia juga Allah seutuhnya. Kemanusiaannya mungkin dia ingin menolak, tapi kemanusiaannya juga menaatkan, menundukkan diri kepada Allah. Saya ingin mengatakan kematian di kayu salib bukan terpaksa. Dan yang paling penting buat saya, kematian Yesus di kayu salib itu dengan sengaja dia lakukan. Intentionally. Dengan sengaja dia lakukan. Wah, ada orang berkata, Yesus itu tidak mati. Yesus itu digantikan orang lain. Saya ingin beritahu tidak mungkin. Karena apa? Kematian Yesus itu Tuhan mau dia mati. Dia menyerahkan nyawanya. Intentionally, dia dengan sengaja melakukan. Nah, ini perlu diketahui betul-betul oleh kita. Nah, perlu kita ketahui juga pada setiap kita, kalau kita tidak melihat kematian Yesus sesuatu yang Allah mau dan Yesus sendiri mau, kita akan kehilangan makna Jumat Agung ini, Good Friday ini. Kita kehilangan makna itu. Saya percaya ketika kita melihat kematian Yesus bukan kesalahan, bukan disengaja, ada orang bilang itu sengaja aja, tidak, disengaja. Dengan kemauan, dengan kehendak bebasnya dia melakukan. Kita akan melihat kematian ini sesuatu yang berbeda. Apa itu salib bagi dunia? Atau salib pada waktu pandangannya di sekitar orang Yahudi apa? Salib itu bukan hanya membuat orang menderita supaya mati. Tidak. Salib itu orang atau bagi orang yang tidak layak hidup dan tidak layak mati. Mati tidak, hidup tidak. Dibuat setengah mati. Lah setengah mati itu yang menyakitkan. Kenapa mesti tergantung berhari-hari kalau orang disalib? Kesakitannya tuh luar biasa. Memang dibuat demikian. Karena orang disalib pada waktu itu punya kejahatan yang luar biasa. Dua penjahat itu berkata pada penjahat yang lainnya, kita ini memang layak. Karena kita sudah berbuat yang luar biasa kejahatannya. Orang-orang seperti itu layak disalibkan. Yesus yang benar, Yesus yang tidak bersalah, seperti tadi saya katakan, dibuat kayak begitu. Bisa dibayangkan. Apa namanya orang seperti itu? Namanya adalah orang terkutuk. Memang salib itu adalah kutuk. Salib itu adalah penderitaan yang mengerikan. Saya menyarankan teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau dilihat aja di Google, artinya salib itu apa? Penderitaan salib, tentang salib itu apa? Orang disalib rasanya kayak apa? Memang terkutuk. Mati tidak, hidup tidak. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang mati di kayu salib. Itu Alkitab mengatakan. Nah, dari situ kelihatannya kematian Yesus itu jadi sesuatu yang konyol. Ada orang berkata, Tuhan Yesus kenapa perlu mati di kayu salib lah? Oh, itu kondisi terkutuk. Tindakan Yesus itu kan namanya orang naif, bodoh. Memang. Alkitab juga mencatat. Salib bagi dunia adalah sesuatu kebodohan, ketololan, kenaifan, keniscayaan. Tapi justru salib itu adalah kemuliaan. Amin. Salib itu adalah hikmat dari Allah untuk setiap kita. Nah, ini yang mesti kita ketahui. Kalau kita tidak melihat perbedaan nanti antara dia memandang salib pada waktu Tuhan Yesus mati dengan apa yang terjadi waktu itu, dan sekarang kita merefleksikan pada kehidupan kita, kita kehilangan arti Jumat Agung atau Good Friday dalam kehidupan kita. Mungkin akan jadi Worst Friday buat kita, hari Jumat yang buruk. Saya percaya Tuhan ingin menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita melalui salib ini. Jadi, apa yang saya bisa katakan,
Hanya salib saja, kematian di kayu salib saja, itu yang harus dilakukan Tuhan Yesus dalam konteks untuk Dia menyelamatkan umat manusia. Hanya salib saja. Penderitaan dan kematian. Nah, pertanyaan nanti kita melihat prosesnya. Kenapa hanya penderitaan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Galatia 3:13-14 mengatakan, orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Tetapi bukan hanya terkutuk. Nah, ini perlu kita catat. Kematian di kayu salib satu-satunya yang membuat Tuhan Yesus bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Tubuh manusia, kehidupan manusia, kejatuhan Adam dan Hawa pertama kali itu adalah dosa. Membuat kita terpisah dengan Allah. Membuat kita kehilangan hakikat, gambar dan rupa Allah. Kemuliaan Allah itu hilang. Allah kemudian merencanakan sejak kejatuhan Adam supaya diselamatkanlah manusia. Ada banyak proses dilakukan. Ada banyak sesuatu yang sudah dikerjakan. Semuanya gagal. Tuhan tahu hanya ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan, itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Yesus itu Tuhan dan Allah seutuhnya. Dia manusia seutuhnya, Dia Allah seutuhnya. Ada dalam kehidupan Yesus. Nah, manusia Yesus inilah yang menerima kutukan dosa itu. Dia terkutuk. Dia dibuat terkutuk untuk kehidupan kita, supaya membebaskan kita. Adam pertama, karena kesalahannya semua manusia berdosa. Adam yang kedua, Yesus namanya, dibuat terkutuk supaya saudara-saudara lepas dari dosa. Orang percaya lepas dari dosa, mendapatkan kehidupan baru, masuk permulaan baru, masuk kehidupan karakter Kristus, masuk kerajaan Allah. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Kenapa hanya salib? Hanya itu. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi kutuk. Nah. Ingat, Filipi 2 ayat 1-11, supaya Ia menjadi Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dunia dikuasai oleh pekerjaan iblis, dunia dikuasai oleh kejahatan, ada maut, sakit, penyakit, kutuk. Tuhan Yesus mengambil kunci maut itu. Ketika Dia mati di kayu salib, kutuk semua ditimpakan pada Dia. Hari itu juga Tuhan akan dari itu juga Dia mengalami sesuatu kutuk yang luar biasa. Karena apa? Kita akan membahas ini khususnya nanti pada hari Minggu, tentang kemenangan Kristus. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan, kenapa hanya salib? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan, banyak orang ingin menjadi serupa dengan Kristus. Banyak orang ingin menjadi murid Yesus. Salah satunya untuk pengenalan akan Allah adalah melalui penderitaan. Filipi 3:10-11 itu keinginan Paulus mengenal Allah. Untuk dia mengenal Allah, dia bersekutu dengan kuasa kematian Yesus. Nah, ini yang paling mengerikan. Banyak orang belajar tentang nilai-nilai kekristenan, belajar tentang menjadi hidup Kristen, hidup orang benar, tapi lupa bahwa Yesus itu belajar memberi teladan kehidupannya melalui penderitaan. Orang Kristen bicara tentang penderitaan takut, bicara tentang salib takut. Padahal kekristenan tidak bisa lepas dari salib. Simbolnya kekristenan itu adalah salib. Amin. Ya, simbolnya. Gereja kelihatan jadi gereja kalau ada salibnya. Memang khusus Abalov aja nggak ada salib. Pada umumnya dikasih salib. Ya. Nah, kadang-kadang kita lupa salib itu apa? Salib itu penderitaan. Generasi muda, teman-teman muda di bawah 25 tahun. Kalau kekristenanmu tidak mengenal salib, hari ini kita banyak dimanjakan dengan dunia yang maju, teknologi yang luar biasa. Sehingga kita kehilangan nilai salib. Kalau engkau tidak punya salib, engkau tidak mengalami proses penderitaan. Filipi mengatakan, engkau sulit mengenal Allah. Tapi kalau gitu kita menderita terus. Bukankah kita disuruh menjadi berkat? Bukankah Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, kekayaan? Sebentar. Saya tidak anti itu.
Tetapi kita juga mesti tahu, hanya melalui penderitaan kita mengenal salib. Melalui duka cita kita kenal artinya sukacita. Melalui penderitaan salib kita tahu artinya kebangkitan yang akan nanti kita bahas di hari Minggu. Melalui peristiwa salib kita tahu artinya kebangkitan dan kemuliaan. Hari ini kita ditipu. Banyak Kristen hari ini ajaran-ajarannya ajaran motivasi. Motivasi engkau hebat, engkau luar biasa, engkau sukses, ya toh? Engkau kaya, engkau berkelimpahan, tidak salah. Tapi jangan lupa bahwa kekristenan kita dasarnya adalah salib. Kalau saya mengalami penderitaan, kalau saya mengalami kesulitan, kalau saya menilai penderitaan, ya, bukan karena kesalahan saya, ya, karena Yesus berarti bukan karena kesalahan dia, karena situasi kebenaran saya membuat saya ditekan, mengalami aniaya, adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya dengan penderitaan saya, kesulitan saya, orang melihat bagaimana saya tetap mencari Allah, bagaimana saya tetap belajar untuk tahu tentang Allah saya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, semua 12 rasul mengalami kematian yang mengerikan. 12 rasul semuanya mati syahid. Ditambah murid-murid yang lainnya. Dan buat mereka, kematian, aniaya adalah kehormatan. Kalau engkau hari ini takut mengalami penderitaan, salib, kesulitan, bukan karena kesalahanmu loh, bukan. Yesus tadi jelas, bukan karena kesalahannya. Kalau kita hari ini hanya diajarkan tentang arti sukses, kita diajarkan dengan arti kaya, tanpa mengenal artinya kita gagal, tanpa arti kita mengenal sebuah penderitaan, aniaya, kita kehilangan dasar yang paling fondasi dalam kehidupan kita. Jumat Agung, kematian di kayu salib adalah mengajarkan tentang arti ini. Orang Cina itu punya filosofi yang luar biasa. Saya kira di beberapa negara, akar dari sebuah kesuksesan adalah kegagalan. Kalau saya boleh mengatakan, saudara, salib dan kegagalan itu mau mirip walaupun konteksnya berbeda, ya. Oke? Sesuatu yang tidak menyenangkan, penderitaan, aniaya. Ya. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan pada setiap kita jemaat. Jangan mau ditipu. Belum tentu orang menderita, kekristenan menderita itu terkutuk. Belum tentu. Belum tentu orang yang mengalami aniaya itu terkutuk. Belum tentu. Ya. Saya mendengar ketika beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, negara Cina pernah mengalami situasi yang menderita, aniaya. Justru dicatat pada waktu situasi itulah kekristenan bertumbuh luar biasa. Kekristenan di Cina ada kekristenan yang luar biasa. Menurut survei misi, mereka menjadi orang Kristen yang cepat pertumbuhannya. Yang kedua menjadi gereja yang mengalami multiplikasi, salah satu terbesar di dunia. Saya percaya ketika kita bangsa Indonesia mengalami tekanan, mengalami situasi sulit, banyak bom, kemarin ada bom ya, oke, ada bom bunuh diri untuk nggak kena, ada banyak bom waktu itu. Saya masih ingat pada zaman rezim pemerintahan tertentu, ya, zaman pemerintahan tertentu bomnya tuh banyak saja. Justru di situ kekristenan bertumbuh. Salib itu penderitaan, tidak pernah membunuh orang Kristen. Justru dengan adanya salib itu, saya percaya kita akan mengalami nantinya sebuah kemenangan. Pertanyaannya berikutnya, apa yang mendasari kematian Yesus di kayu salib? Dia tidak salah dibuat terkutuk, dibuat kelihatan bodoh, walaupun menurut Alkitablah hikmat. Kita tahu juga kematian itu justru adalah dasar kebangkitan dia. Penderitaan itu dasar kemenangan dia. Penderitaan itu dasar kemuliaan yang Allah mau berikan pada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi dasarnya? Yohanes 3:16 mengatakan proses ini dengan jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, atau Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sudah katakan, manusia Adam pertama, mulai Adam pertama mengenal dosa. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Bahkan bukan terpisah, hilang kemuliaan Allah, gambar dan rupa Allah hilang. Tapi karena Allah memberikan anaknya, Allah Putra, ya, Tuhan Yesus yang Allah seutuhnya, manusia seutuhnya, diberikan kepada kita, dikaruniakan kepada kita, supaya setiap orang yang percaya, kita yang percaya kepada Dia, tidak binasa. Kita orang percaya pada Tuhan Yesus, mulai peroleh hidup yang kekal. Dasarnya cuma satu, apa? K-A-S-I-H, kasih. Makanya kekristenan, nilai-nilai kekristenan, kebenaran orang Kristen, kalau diperes, kalau di-squeeze katanya, dikecilkan, cuma ada satu kata, kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap, mengasihi Allah dengan mengasihi Allah kepada manusia. Mengasihi Allah dan manusia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan. Jumat Agung bukan bicara tentang Good Friday, bicara tentang Love Friday, kasih untuk kita. Nah, kasih ini adalah ciri kehidupan, karakter utama Allah. Allah itu kasih. Saya ingin mengingatkan pada setiap kita, kalau kita bicara penderitaan, sebenarnya bicara tentang kasih di balik semua itu. Kalau kita berbicara tentang kasih, kita bicara tentang kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan jemaat mula-mula ada di dalam keluarga. Aplikasinya apa? Aplikasinya begini, jemaat. Salib itu mengingatkan tentang kasih Allah pada kita. Salib itu diberikan pada orang percaya. Salib itu diberikan dalam konteks hari ini kita sedang memasuki permulaan baru, diberikan kepada keluarga. Ayah, ibu, anak, ya, cucu. Kasih itu diberikan pada komunitas kita, proses mentoring komunitas. Kasih itu supaya dialami. Dan kasih itu juga yang membuat kita semakin memasuki proses pemulaan baru, menguatkan kita. Karena hanya ada satu yang membuat kita kuat di dalam proses penderitaan, adalah mengingat kasih. Kenapa Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Dia Allah seutuhnya, Dia Tuhan seutuhnya. Dia bisa menyelamatkan pada waktu disalib, Dia panggil malaikat, Dia bisa memberikan bukti. Bahkan ada orang berkata, kalau kamu lepas dari kayu salib ini, kita akan percaya padamu. Wah, tapi orang akan tidak melihat itu. Karena hanya kasih saja yang membuat arti nilai penderitaan itu bisa kita tangkap. Dia bisa lepas dari salib, dia bisa tidak mengalami penderitaan, dia nggak perlu dicambuk 40 kali kurang 1, dia bisa tidak perlu menerima olok-olok, hujatan, dia bisa. Tapi dia menerima karena dia mengasihi saya. Mengasihi keluarga saya, Elena, Besaliel, Elizabeth, mengasihi jemaat Habolov dengan kepemimpinan Pak Petrus, Pak Doni, dengan teman-teman tim PKS, jemaat semuanya. Dia mengasihi kota Denpasar, dia mengasihi Bali, dia mengasihi bangsa Indonesia. Amin. Supaya apa? Supaya setiap kita memasuki permulaan baru ini, kita mendapatkan kekuatan. Hari ini sebelum saya berdoa, saya ingin nanti kita berdiskusi di keluarga kita atau komunitas kita. Dan setelah berdiskusi dengan beberapa pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama, saya ingin mengingatkan, setelah itu kita makan dan minum bersama. Ayah memimpin keluarganya, atau mungkin ibu, atau kalau kecuali kita single parent ya, silahkan. Kemudian pemimpin komunitas sel, kalau persis saudara bersama-sama. Mari kita nikmati persekutuan kita di dalam Love Friday ini, Jumat Agung ini. Saya mempercayai ketika kita mengenal tentang kematian Yesus di kayu salib, kita akan melihat kasih Allah. Ketika kita mengenal kasih Allah, kita bisa mengasihi Allah kita, dan kita bisa mengasihi sesama kita, dimulai dari keluarga, dimulai dari mentoring kita, komsel kita, jemaat lokal kita, orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita berdoa sebelum diskusi. Jemaat, mari kita berdoa sebelum kita
berdiskusi, kemudian dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan merayakan Jumat Agung. Kami diberi kesempatan untuk merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami melalui penderitaan di kayu salib. Kami tahu ketika Engkau menyerahkan hidup-Mu di kayu salib, bukan karena kesalahan-Mu, bukan karena Engkau mau dikutuk atau dalam arti Engkau terkutuk, tapi justru dibuat terkutuk karena dosa kami. Kami bersyukur untuk proses ini. Hari ini izinkan kami ketika kami diingatkan tentang kasih Tuhan, pengorbanan di kayu salib, kami belajar untuk mau mengambil tindakan, mengalami persekutuan dan penderitaan, supaya kami bisa menyatakan kasih, bahkan bukan hanya kasih, kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, komunitas, komsel, jemaat lokal, orang-orang di sekitar kami, di masyarakat, khususnya Kota Denpasar, Pulau Bali ini. Terima kasih Tuhan, berkati diskusi kami, sharing kami, berkati perjamuan kudus kami, sehingga semuanya boleh mendatangkan kerajaan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati, merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.